Majemuk, slide-nya sudah dibagi. Teman-teman bisa baca-baca ya. Saya bahas saja sedikit. Yang pertama itu jadi ekspresi logika. Nah, ini hampir minggu keempat kita bahasannya ekspresi logika aja kayak gitu ya. Contohnya A, B, jika A maka B yang seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Sebenarnya bahasan kita untuk malam ini yang paling fokus adalah ini. Jadi teman-teman ada kondisi jika Dewi rajin belajar, maka ia akan lulus ujian dan ia dapat pergi nonton bioskop kayak gitu. Nah, sekarang kalau diubah menjadi variabel proposisinya kan seperti ini. A itu adalah Dewi rajin belajar kan gitu. Kemudian B itu adalah Dewi lulus ujian. Kemudian C-nya Dewi pergi nonton bioskop. Sehingga ekspresinya menjadi seperti ini. Jika A, maka B, kemudian dan, ini kan dan ya, C, nonton bioskop. Nah, yang menyebabkan ambigu adalah kondisi ini. Kalau dikasih kurung, yang benar itu kurungnya di sini atau kurungnya di sini. Sehingga dia menimbulkan kondisi ambigu gitu, teman-teman. Jadi kita harus nyari tahu nih, yang benar itu dikurungnya di sebelah sini atau di sini. Karena kalau tidak dicari tahu, ini menghasilkan nilai yang berbeda. Jadi yang pernyataan yang pertama ini sama yang ini nih menghasilkan nilai yang berbeda. Jadi kita harus mencari dulu ekspresi logika yang paling tepat yang mana, baru kita selesaikan. Nah, cara yang pertama adalah menggunakan skema. Jadi skema ini menyederhanakan proposisi yang rumit menjadi lebih sederhana. Jadi kalimat seperti ini dan ini nih diganti menjadi huruf Q atau huruf P kayak gitu. Jadi dia disederhanain. Jadinya ekspresi seperti ini itu bisa diganti dengan Q atau huruf P kayak gitu. Nah, dia ekspresinya ini. Ada negasi, ada konjungsi, disjungsi, implikasi, sama ekuivalensi. Nanti kita bahas lagi. Yang jelas negasi itu artinya tidak. Konjungsi itu artinya dan. Disjungsi ini atau. Kemudian ini implikasi. Dan ini adalah ekuivalensi atau biimplikasi. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi fokus kita dalam membagi itu adalah teman-teman cari perangkai utamanya, yaitu ini. Lagi satu adalah yang ini. Jika dan hanya jika, kemudian implikasi. Jika P, maka Q. Nah, kalau teman-teman ketemu perangkai utamanya, teman-teman bisa pecah di sana kurung-kurungnya. Kayak gitu. Oke, kita coba lagi dengan menggunakan parsing. Tadi metode skema, yang kedua metode parsing. Parsing ini memecah, teman-teman. Nah, ini kondisi kalimatnya agak majemuk ya. Nah, saya minta teman-teman baca pelan-pelan. Ini sudah ada di slide. Jika Dewi lulus sarjana teknik informatika, orang tuanya akan senang dan ia dapat segera bekerja. Tetapi jika dia tidak lulus, semua usahanya akan sia-sia. Nah, teman-teman di sini tolong diperhatikan. Ada dua kalimat proposisi, sehingga ini disebut sebagai proposisi majemuk. Nah, kenapa dua? Karena jikanya ada dua, teman-teman. Nah, ini salah ya. Nah, jika ini. Jadi ada jika yang pertama dan ada jika yang kedua. Jadi inilah yang disebut dengan majemuk, lebih daripada satu. Jadi jika Dewi lulus sarjana teknik informatika, maka orang tuanya akan senang dan dia dapat segera bekerja. Itu merupakan kalimat preposisi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jika dia tidak lulus, semua usahanya akan sia-sia. Itu adalah kalimat yang kedua.
Nah, teman-teman dengan menggunakan teknik parsing, teman-teman pecah ini. 1.1-nya adalah ini. Kemudian 1.1.1, jika Dewi lulus sarjana teknik informatika, 1.1.2, orang tuanya akan senang. Kemudian yang kedua, 1.1.2 lagi, orang tuanya akan senang. Kemudian dia dapat segera bekerja. Kemudian scoop yang lagi satu, tadi kan 1.1-nya ini, kemudian yang 1.2-nya, dia dipecah lagi menjadi dia tidak lulus, kemudian semua usahanya akan sia-sia. Nah, jadi teman-teman itu dipecah, kemudian jadilah kalimat seperti ini. Kita coba ya. A itu kan jika Dewi lulus sarjana teknik informatika, maka orang tua Dewi akan senang. B, dan dia dapat segera bekerja. B dan C dikurung. Kemudian untuk kalimat yang kedua, tetapi ini ya. Jika dia tidak lulus, tidak A, maka semua usahanya akan sia-sia. Usahanya sia-sia itulah D. Tidak lulus adalah tidak A. Ini tidak A nih. Karena A-nya dibaca lulus, maka tidak A artinya tidak lulus. Kayak gitu teman-teman. Oke, kita coba. Kita harus latihan. Jika Anda mengambil mata kuliah logika dan Anda tidak memahami tautologi, maka Anda tidak lulus mata kuliah tersebut. Silakan bantu saya A, kemudian B, kemudian C-nya apa? Silakan teman-teman. A-nya Pak. Hanya mengambil mata kuliah Anda logika. mengambil mata kuliah logika. A-nya? Anda mengambil mata Benar. kuliah logika. B-nya? B-nya dan Anda tidak memahami autologi. Ya, yang lain? Memahami autologi. Ya, benar. Tautologi. Memahami tautologi. C-nya? Anda lulus Anda lulus. Benar. Anda lulus mata kuliah lulus. tersebut. lulus Kemudian silahkan ininya ekspresinya menjadi jika Anda mengambil mata kuliah logika dan Anda tidak memahami tautologi, jadi ininya lihat ya. Mengambil mata kuliah A negasi dan B dan ya, N negasi B negasi B, benar. implikasi apa tadi Pak yang terakhir? Implikasi negasi C. Oke, ini implikasi ya. Oh. Negasi C. Ngurungnya? A dan B. Yang A AB dan negasi A N negasi B. Ya. Nah, ini contoh yang kedua. Ini sudah majemuk ya, teman-teman. Jadi kalau majemuk itu nanti akan ada dua jika. Nah, kenapa? Ya, ini. Ini jika yang pertama dan ini jika yang kedua. Silakan. A-nya apa? B-nya, C-nya. A-nya? Anda belajar rajin dan sehat. Ya, A-nya Anda Belajar rajin dan sehat. Nah, Rajin. A-nya Anda belajar rajin gitu aja. Yang B-nya Anda sehat. Anda lulus. sehat. Oh ya, sehat. C-nya Anda lulus ujian. Ya. Yuk, silakan. Yang pertama,
Jika Anda rajin belajar dan sehat, rajin belajar atau belajar rajin dan sehatnya adalah A A dan B. dan A N B. A B. A N B. Ya, A N B. B, maka implikasi C. maka konjungsi C. Mm-mm. A NB dan B, implikasi C. implikasi C, benar. Kurungnya? ANB. A N B. Ya, B. ANB-nya dikurung. Kemudian kondisi yang kedua, pakai kata atau jadinya seperti ini. Ya. Ya. Kemudian A Yang sebelah kiri dikurung dulu, Pak. oke, yang sebelah kiri dikurung dulu, benar. Baru kita buka dengan tidak belajar rajin. Belajar rajinnya A, tidak belajar rajin Negasi namanya. A. Negasi Benar, A. negasi A. N. N, Negasi B. Iya benar. tidak sehat. Negasi B. Negasi B. Negasi B. Negasi B. Implikasi Implikasi C. negasi C. Ya. Implikasi. Negasi C. Negasi C. Ya, negasi C. Sorry. Kurungnya di sini ya. Sama lagi satu. Sama Ya. lagi. Sama di C. Nah itu Pak. Nah, ini teman-teman. Jadi kita mengenal dua teknik untuk ngurung-ngurung. Yang pertama ada precedent rules. Jadi precedent rules itu kekuatan yang pertama itu ada di negasi, kemudian di konjungsi atau di and, kemudian di or, di implikasi dan di ekuivalensi. Sehingga kalau ada kondisi yang pertama seperti ini, maka cara mengurungnya gimana? Di mana saya kurung? Yang negasi kan, Pak? Ya, benar. Karena kan dia lebih kuat daripada konjungsi. Jadi yang kita kurung niki. Jadi kurung negasi P, kurung tutup, atau Q. Kayak gitu. Kemudian yang kedua? Di konjungsinya Pak. P dan Q. Ya, Yang konjungsi. Karena yang konjungsi pakai sama lagi. dinjungsi yang menang ini. Yang ketiga? Dijungsi, Pak. Dijungsi. Disjungsi. Q dan R. Ya, ini yang dikurung. Q sama Disjungsi. R. Q sama Jadi R. bukan PQ dikurung kemudian atau R, tapi yang dikurung ini. Kemudian yang terakhir? Q sama R ya, Pak. Ya, Q sama Q R, sama karena ini yang lebih kuat. Nah, seperti itu teman-teman. Berarti untuk urutannya itu yang dari semakin kecil gitu semakin gini Pak ya, dikurung lebih awal jadinya Pak ya. Ya, Negasi. dikurung lebih awal. Oh iya. Kira-kira seperti itu tuh. Oh, sebentar, kecil maksudnya Ini maksudnya Pak, urutannya untuk ini, kan jadi ya maksudnya urutannya dari 1 sampai 5. Ya adalah ya urutannya artian tingkatannya itu Pak. ya, dari yang paling kuat itu negasinya dulu, baru ke bawah. Kayak gitu. Jadi untuk kondisi yang pertama ini contohnya negasi P atau Q, kita tidak boleh mengurungnya seperti ini. Kita harus ini dikurung dulu baru ini. Nanti kaitannya pada saat kita nyari tabel kebenaran. Kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua ada left association rule. Jadi ada kondisi yang sama-sama kuat, contohnya ini dan ini dan ini, maka kita pakai sebelah kiri punya precedence lebih tinggi. Jadi ini ngurungnya seperti ini ngurungnya seperti ini. Itu kondisi untuk left associative rule. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk coba ke tabel kebenaran. Saya coba buka Excel ya.
Oke, kelihatan ya. Kita mau coba tidak P atau Q. Jadi P, Q, 1. Nah, cara membuat tabel kebenarannya adalah yang pertama yang dikurung apa, Dek? Negasi. Negasi. Negasi P. Negasi. Ya. Sini apa negasi P-nya? 0. 0 ya. Nol, Nih, 1, 1. 0, 1, 1, 1. Kemudian atau Q. Maka di sini adalah negasi P atau Q. Akan. 1, Benar? 0, 0, 1, 1. 1, 1. 0, 1, 1. Nah, seperti itu teman-teman. Semoga tidak bingung. Intinya, lihat ini. P-nya 0 atau Q. 0 atau 1, 1, 0 atau 0, 0, 1 atau 1, 1, 1 atau 0, 1. Oke ya. Kita coba lagi soal yang kedua. Atau mau coba langsung yang ketiga ya? Yang kedua dulu. Yang kedua kan ada P, Q, dan R. Jadi teman-teman buatnya P, Q, R. Nah yang pertama itu satunya 4 kali, nolnya 4 kali, kemudian 1, 1, 0, 0, 1, 1 lagi, 0, 0. Dan R-nya adalah 1, 0, 1, 0, 0. 0. Oke, sorry. Nah, ini kan sudah semua variasi PQR kita dapetin. Sebentar. Sorry, terlalu kecil mungkin. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, yang pertama. P dan Q. Q. Ya. Jadi P dan Q. Silakan, bantu saya. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, P dan Q. 0, 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 0. 0 semuanya. Jadi, dan itu hanya bernilai benar kalau dua-duanya benar. 1. Benar. Nah, selanjutnya, kemudian ini R ya. Ya, jadi yang selanjutnya adalah P, Q, dan R. Nah, jadi PQ-nya ambil dari sini ya teman-teman. Jadi 1 dan R. Silakan. Hanya OR ya, Pak? 1, 1, 1, Benar. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. 0. Ya. Oke. Jadi P dan Q ini misalnya ekuivalen dengan Z gitu ya. Misal nih. P dan Q ini saya sederhanakan jadi Z. Jadi teman-teman di sini tinggal Z atau R. Nah, kayak gitu. Biar nggak bingung. Jadi 1 sama 1 itu 1. 1 sama 0, 1 juga. Jadi OR itu adalah bernilai 0 kalau dua-duanya 0. Kayak gitu. Kita lanjut. Tabel kebenaran yang ketiga. P, jika P maka Q
atau R? Berapa jadinya, Dek? 3 ya? Nah, karena 3 kita pakai ini aja. Oke ya. Kita mulai. Jadi yang pertama apa, Dek? Q atau R Key atau R. atau R. R? Ya. Kan ini yang dijalankan pertama, yang dikurung. Key atau R? Silakan. 1, Satu. 0, Satu. 0. Satu itu atau itu. Atau? Satu, Key Satu. atau R? satu, Ya. satu, 0. 0, 1, 1, 1, 0. Nah. Kemudian baru yang kedua kita jalankan ini. P maka Q atau R? Masih ingat nggak? P maka Q atau R? 1? 1 ya. 1 sama 0? Ini nggak Pak? Itu yang paling pojok itu Pak. Sorry. P-nya apa? 1 sama 1. 1, 1. Kemudian 1 sama 1 lagi. 1, 1 lagi. 1 lagi. Satu lagi. Sama 0? 0. 0. 0 ya. 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 1, 0. 1. 1, 0. 0. 0? Apakah 0? Satu. Ya. Satu, Pak. Ya. Oke, saya bahas sedikit yang implikasi. Pakai contoh yang simpel. Mungkin minggu lalu susah contohnya. Jika Budi sembuh, maka dia sekolah. P-nya apa? Budi Jadi sembuh. sem, Sembuh. Q-nya Maka Budi? dia sekolah. Dia sekolah. se. Ya, soal. Jadi kalimatnya adalah P maka Q. Jika Budi sembuh, maka dia sekolah. Kan gitu ya? Ya. Oke, kita coba. P Q. Aduh, sorry kekecilan. P maka Q. 1 1 0 0. 1 0. Sorry. Sorry. Oke, kita bahas kalimat yang pertama. P-nya Budi sembuh, maka dia sekolah. Kan jelas? Benar dong ya? Ya enggak? Ya. Ya. Iya. Nah, Kemudian yang kedua, Budi sembuh, terus dia enggak sekolah. Itu benar apa enggak? Salah. enggak. Enggak. Karena kalau dia sembuh, harusnya dia Sekolah. Yang ketiga, Budi tidak sembuh atau Budi masih sakit, terus dia sekolah. Itu benar apa enggak? Enggak. Salah. Salah. Benar ya. Hah? Budi sakit tapi dia sekolah. Aturannya apa? Kalau Budi sembuh, maka dia sekolah. Janjinya kan kalau Budi sembuh, dia janji bakalan sekolah. Nah, kalau seandainya dia belum sembuh, tapi dia sudah sekolah, itu boleh apa enggak?
Boleh. Boleh ya, karena dia kan Boleh. janjinya adalah kalau dia sembuh baru dia sekolah. Kalau dia sembuh dia sorry bukan gitu. Kalau dia sembuh dia sekolah. Itu janjinya. Jadi kalau seandainya dia belum sembuh tapi sudah ke sekolah, itu enggak masalah. Yang masalah itu adalah dia itu sembuh tapi dia nggak ke sekolah gitu nih. Jadi dia kondisinya masih agak sakit tapi dia maksain sekolah itu masih benar nilainya karena aturannya bilang jika Budi sembuh maka dia sekolah. Jadi yang salah itu hanyalah ini. Nah, yang terakhir ini benar. Jadi kalau Budi misalnya belum sembuh maka dia tidak ke sekolah, 0 dan 0 dia nilainya true. Kayak gitu. Dia hanya bernilai salah kalau janjinya diingkari gitu deh. Yang diingkari itu adalah sekolahnya padahal dia kondisinya sembuh kayak gitu. Atau kondisinya sehat. Harusnya dia sekolah. Nah, kalau itu diingkari maka dia akan bernilai 0. Jadi teman-teman 1 akan 1, 0 aja yang akan bernilai 0, kemudian 01 bernilai 1, 0 dan 0 bernilai 1. Itu untuk implikasi. Jadi antecedennya atau akibatnya ini yang harus, kalau itu yang dilanggar, itu yang enggak boleh. Ini kan sebabnya, ini akibatnya. Jadi penyebabnya adalah Budi itu sudah sembuh, maka akibatnya dia bisa bersekolah. Nah, kalau seandainya dia sembuh tapi dia tidak bersekolah, maka ini benar-benar dilanggar sehingga nilainya adalah false seperti itu. Nah, beda dengan ekuivalensi atau jika dan hanya jika. Ini bolak-balik, teman-teman. Kalau jika dan hanya jika, maka nolnya nambah ya lagi 1 ya. Sini 0, di sini 0, di sini 1. Silakan dicek. Contohnya adalah ayah bekerja jika dan hanya jika mendapat gaji. Jadi dia dapat gaji karena dia bekerja maka dia dapat gaji. Kalau dia nggak kerja, nggak dapat gaji, dia nggak kerja kayak gitu. Ini jika dan hanya jika. If and only if atau ekuivalensi atau be implikasi. Sedangkan kalau implikasi itu jika maka. Nah, kalau implikasi jika ayah bekerja, maka dia mendapat gaji. Kalau seandainya dia akan bernilai false kalau jika ayah bekerja, maka dia tidak dapat gaji. Itulah yang tidak boleh kayak gitu. Kemudian ayah ternyata tidak bekerja tapi mendapat gaji, itu boleh ya kalau di kondisi jika ayah bekerja, maka dia akan mendapat gaji. Jadi kalau makanya dilanggar, padahal kondisi jikanya benar, dia akan bernilai false. Seperti itu teman-teman. Ya, oke. Itu aja teman-teman untuk teorinya. Nah, seperti janji saya tadi, kita sudah mulai untuk tugas-tugas. Silakan teman-teman buka slide-slide dari slide pertama. Kalau ketemu ada latihan, silakan dicoba latihan. Kalau ada diminta membuat tabel kebenaran, silakan buat tabel kebenarannya dengan Excel. Nah, sekarang kira-kira sih sudah rampung ilmunya dulu sampai di sini ya, di majemuk proposisi majemuk ini sudah rampung sepertinya. Pamungkasnya adalah tabel ini dan kurung-kurungnya dan juga tabel kebenaran. Nah, setelah ini teman-teman harusnya sudah siap untuk masuk ke latihan-latihan yang ada di tugas atau ada di slide. Nah, nanti akan saya share segera. Semoga Sabtu atau Minggu besok.
deadline-nya adalah UTS. UTS baru dikumpul. Jadi UTS masih tanggal 20 November. Ya, silakan Kurniawan. Permisi Pak, saya udah buat yang slide pertama kan saya udah buat, tapi tabel kebenarannya di buku gimana Pak? Tabel kebenarannya di Buku seperti ini Pak. Ah, nggak kelihatan Pak saya. Oh iya iya. Agak gini. Nggak apa kan Pak? Atau Nggak lanjut apa-apa. buat di Excel aja? Boleh, nanti salin ke Excel nggak apa-apa. Oh, Yang penting Pak. kan paham. Paham Pak. Ya, itu dulu. Ya, Pak. Jadi Makasih, sampai Pak. pertemuan 4 itu ya, terima kasih Jakli. Jadi sampai 4 pertemuan ini nanti saya akan bantu juga sortir yang mana soal-soalnya. Dan sekalian dah teman-teman kerjain. Kalau tipe deadlineer silahkan bikinnya H-1 sebelum ngumpul. Tapi saran saya jangan gitu ya. Saran saya jangan. Jangan, Dek, jangan. Ya, saya bisa aja bilang jangan. Kadang-kadang saya yang tipe deadline. Sebaiknya sih kita ini. Kadang-kadang saya sebenarnya kalau ngasih deadline jarang sih jauh-jauh teman-teman. Pasti H-3 itu sudah ngumpul karena mau disuruh ngumpul lagi 1 bulan ataupun ngumpul lagi 3 hari itu tetap aja sama ngerjainnya H-3 kayak gitu atau H-2 kayak. Jadinya keseringan sih saya ngasih deadline tugas tuh pasti jaraknya pendek. Tapi kalau untuk yang ini awal-awal saya lepas aja sampai UTS silahkan dikumpul. Tapi kalau teman-teman ngumpulnya lebih awal itu bagus nanti biar bisa saya kasih umpan balik atau feedback dari tugas yang teman-teman buat. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi silahkan teman-teman. Silakan, Sastra. Pak, untuk format tugas yang kita kirim nanti itu berarti berupa Excel ya? Atau gimana itu? Ya, untuk format tugas nanti PDF mungkin. Jadi dari Excel-nya Nike disalin ke PDF. Ya, pasti Pak. Ya, kenapa PDF? Biar kalau misalnya saya buka, gampang nggak buka Excel lagi gitu aja sih. Maksudnya dari Google Classroom-nya bisa langsung kebuka. Silakan teman-teman, ada lagi? Minggu depan sudah mulai mumet ya. Minggu ke-5, ke-6, ke-7 itu sudah mulai agak-agak mata kuliahnya. Jadi perkuat dulu sampai di sini, di tabel kebenaran. Teman-teman silahkan yang sudah selesai, silahkan coba dikumpul-kumpul. Yang jelas nanti soalnya segera saya sortir. Oke, cukup jelas kayaknya teman-teman. Saya akhiri aja biar teman-teman bisa beristirahat.